Saudara, saya ingin membawa kita dalam sebuah kisah penciptaan, di mana di situ cetak biru kehidupan itu disingkapkan. Ketika Tuhan menjadikan ketika Tuhan menjadikan binatang, Tuhan menjadikan mereka berpasangan. Tetapi perhatikan, ketika Dia menjadikan manusia, tidak langsung dengan pasangan. Wah, kenapa? Setelah itu baru manusia diberikan pasangannya. Tetapi kepada binatang semuanya jantan dan betina. Tetapi ketika Adam dijadikan, dia tidak dijadikan berpasangan. Lalu di manakah pasangan Adam? Saat dia dijadikan. That's the point. Manusia, dia ada untuk jadi pasangannya Tuhan. Amin. Jadi sebagai makhluk jasmani dan jiwa, manusia Tuhan berikan pasangan, itulah suami istri. Yang tadi diceritakan adik kita Maria Sandi, bagaimana ayah ibunya begitu saling mengasihi, tanpa mengurangi hubungan suami istri. Quote unquote, hanyalah sebuah bayangan. It's an image dari sebuah hubungan yang sesungguhnya adalah manusia dengan Tuhan. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak kehilangan agama, dia kehilangan hubungan. Dan apa yang dibawa Yesus, Anda boleh baca Yohanes 1 ayat 17. Dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Apa arti ayat yang dibalik itu? Apa yang dibawa Yesus sebenarnya esensinya adalah memindahkan dari sebuah peraturan kepada sebuah hubungan, kepada satu person. Jadi kalau kita ngomong hubungan, itu bicara person. Jadi sejak semula Tuhan mau menjadikan manusia itu adalah dalam sebuah hubungan. Dan Anda itu true life tahu bagaimana Tuhan mengasihi semua makhluk, tetapi Tuhan tidak pernah jatuh cinta sama mereka, because they never have His image. Dia tidak pernah memiliki keserupaan. Tetapi ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia tidak hanya mengasihi mereka, He fall in love with them. He manifest, Dia menyatakan cintanya. Cinta yang seperti apa? It's a personal love, one by one. Amin. Ada satu pertanyaan yang saya dapatkan. Kenapa orang Kristen membutuhkan Roh Kudus? Kenapa orang Buddha tidak membutuhkan Roh Kudus? Kenapa orang agama lain tidak pernah menyinggung Roh Kudus? Kenapa hanya orang Kristen yang bicara Roh Kudus? Lebih lanjut, kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? Saudara, orang Israel lihat Tuhan tiang awat, tiang api, mereka nggak berubah. 40 tahun lihat mujizat, mereka nggak berubah. Orang-orang yang hidup zaman 2000 tahun yang lalu,
berjabatan tangan. Mereka nggak berubah. Lihat mujizat, orang sakit sembuh, orang mati hidup. Tes. Bisa dinaikkan lagi, turun lagi. Tes, hilang. Tes, naik. Tes, lagi. Ya. Mereka melihat orang mati hidup. Betul. Orang lumpuh jalan, mereka tidak berubah. Why? Sebab mereka melihat external Jesus. Yesus yang di luar. Kapan murid itu berubah? Ketika Roh Kudus turun. Jadi Yesus dari eksternal menjadi, kalau kata intel, Jesus inside. What is the message of the gospel? What is the gospel? It's not about message. It's about living person, Jesus, who live inside. It's a relationship with a person. Bagaimana pribadi itu hidup? You need Holy Spirit. Amin. Yes. Amin. Bukan sebuah pengajaran esensi. Saya tidak katakan kita nggak mau mengajar. Saya ini ngajar. Saya itu menekuni. Saya merindu kebenaran demi kebenaran. Maka muridnya berkata, engkau guru dan Tuhan. Tuhan jawab, aku Tuhan dan guru. Bukan penggurunya dulu, tapi Tuhannya dulu. Amin. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan bukan agama tapi hukum. Dia diusir sehingga dia lahir dengan satu perasaan tertolak. Dia lahir dengan sebuah pencarian sesuatu yang hilang. Disadari atau tidak? Kenapa ada agama? Agama itu sebuah pencarian, bukan penemuan. Pencarian akan surga, pencarian akan kasih. Apa yang dibawa Yesus, Maliaki 4:6, bukanlah sekedar sebuah pengajaran, tetapi sebuah pemulihan hubungan dalam perjanjian. Dan dia menyatakan dia raja, dia Tuhan, tetapi dia menyatakan dirinya for the first step, untuk langkah yang pertama adalah sebagai Bapa. Maliaki 4:1. Biasanya nggak keluar. Maliaki 4. Ini satu. Itu ada software komputer di situ yang Maliaki 4 itu nggak keluar. Kelihatannya sama. Di mana-mana saya mau cantumkan Maliaki 4:6 nggak keluar. Intinya begini, dia mengembalikan hati apa? Ini ayat terkenal. Hati anak kepada bapa dan hati bapa kepada anak dan hati anak kepada cukup lama Tuhan bawa untuk pada saya itu membagikan hati bapa. Tetapi dalam beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah kebenaran. Hati bapa itu harus menemukan pasangan adalah hati anak. Anda kalau pegang listrik plus tanpa minus, Anda pakai sepatu karet, nyetel nggak? Kalau plus ketemu minus, baru nyetel. Amin. Sperma di sana, nggak ketemu telur, bisa jadi anak. Tapi ketika sperma dan telur, there's a life, kehidupan. Kenapa sebagian anak Tuhan tidak mengalami kebaikan Bapa? Itu fakta. Kenapa sebagian anak Tuhan tidak menemukan menerima janji Bapa?
saya mendapatkan bukan karena Bapa tidak menyediakan, tetapi untuk Bapa memberikannya. Dia membutuhkan pasangan adalah hati anak. Kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Keluaran Ibrani 3 ayat 18. Silakan ditayangkan. Ibrani 3 ayat 18. Dikatakan bahwa mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Ibrani 3 ayat 18. Mereka tidak masuk tanah perjanjian karena mereka tidak taat. Kenapa mereka tidak taat? Berikutnya ayat 19. Lihat. Ini waktu saya mengerti pertama kali saya bingung. Karena ketidakpercayaan. Betul. Ini firman Tuhan. Tunggu dulu, siapa yang dikatakan tidak percaya? Bukan orang yang gak pernah lihat mujizat. Bukan bangsa kafir yang gak kenal Tuhan. Ini adalah umat pilihan Tuhan yang Tuhan katakan pada Fir'aun, Israel adalah anakku sulung. Tuhan sendiri berkata, they are my son. Tapi mereka gak percaya. Ini bukan orang yang gak pernah lihat mujizat pertolongan Tuhan. Lihat dia lawan, dia kaki, lihat laut dibelah. Amin. Lihat matahari berhenti. Wow, pernah lihat matahari berhenti? Gak pernah saya. Anda dan saya masih kalah lihat mujizat dibandingkan mereka. Betul? Saya masuk lebih dalam. Mereka percaya. Kalau mereka mengalami sebuah pengalaman, experience, realita. Ingat, realita bukan kebenaran. Yes. Firman Tuhan benar. Tapi firman realita, kalau itu berulang, menjadi diterima sebagai kebenaran oleh orang. Kalau ada seorang gadis bertumbuh, dia jatuh cinta dengan seorang pemuda, dan dia memberi seluruh cinta. Ternyata pemuda itu mengkhianati dia, hancur berkeping-keping hatinya. Betul? Dia coba pacaran yang kedua, dikhianati lagi. Pacaran ketiga, dikhianati lagi. Apa yang menjadi keyakinan gadis ini? Setelah dia dikhianati 3 kali, kira-kira dia akan punya keyakinan semua pria itu brengsek, pengkhianat. Betul? Saya minta tolong para pria menjawab saya, apakah semua pria brengsek dan pengkhianat? Tidak. Karena yang bicara juga pria, jadi ikut mendukung. Saya tahu banyak pria yang brengsek dan perlu dibengkelkan, makanya mau pelayanan pria sejati. Tapi percaya tidak semua pria brengsek. Amin. Amin. Contohnya papanya Maria Sati. Yes. Haleluya. Saudara, tapi ini menjadi belief in your subconscious. Apa yang dialami bangsa Israel? 400 tahun mereka lihat yang namanya pemimpin, penguasa itu memanipulasi hidup kita. Kerja gak dibayar, diperas. Jadi masuk 400 tahun, 4 generasi menjadi kepercayaan iman korporat. Pemimpin jahat, penguasa jahat, dan itu dibawa terus. Padahal Tuhan itu habis-habisan sama bangsa Israel. Untuk dia menguatkan bangsa Israel, dia harus melepaskan tulang ke-10. Betul? Apa itu? Darah Tuhan. Gambaran siapa? Yesus. Jadi Tuhan membayar anaknya yang tunggal.
Mahal nggak bayar? Mahal. Saya ajak itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir. 2 juta orang. Jalan terus berarti cepat lapar. 3 kali makan. Di Jakarta 1 kali makan berapa? Nasi bungkus berapa sih? 15.000. Kalau Timur Tengah lebih mahal lagi, 20.000. 20.000. Aku aja berapa? 10.000. 15, 5 botol. Ini 1 botol berapa? 2.000. Oke, 2.000 kali 5. Anda di padang pasir perlu minum banyak. Oke, 70.000 per orang per hari. Siapa yang bayar? Tuhan. 70.000 kali 2 juta berapa? Yang lulusan IPA insinyur itu coba. 70.000 kali 2 juta. Kau masih sih? 140 miliar. Berarti kalau Anda konglomerat jadi Tuhan, Anda keluarin konsep 140 miliar per hari untuk budak-budak itu 2 juta. Karena kombinasi mereka. Kira-kira kalau versi Indonesia ada yang nyumbang 140 miliar per hari, berapa lama Pak? Berapa? 40 tahun. Kalau tahu ya, Tuhan itu banyak gerak. Terus kira-kira kalau Anda jadi Tuhan, pikiran kita, ini coba jadi posisinya Tuhan. Kira-kira datang di kampung ini yang Anda sudah sumbang 140 miliar per hari, kira-kira bayangan Anda gimana? Kalau versi Indonesia, Anda diciumi tangan, Anda disembah, betul? Kalau Anda bapak, aduh Pak, matur suwun Pak, apalagi kalau di Jawa, betul? Aduh Bu, terima kasih ya Bu ya, betul? Betul? Nah Tuhan apa? Diomel. Kalau Anda jadi Tuhan, sakit. Apa hal yang salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup? Saya tidak berkata palingnya, salah satu yang menyakitkan ketika kau mencintai seseorang dan kau memberikan segalanya buat orang itu, dan orang itu berkata kepada kita, kau jahat. Tapi buat bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, kau berjeripaya, kau bekerja, semuanya kau berjuang untuk anak, atau seorang bapak berjuang untuk istri dan anak. Tapi anaknya berkata, Papa jahat. Gimana perasaan? Gila gue ini mati-mati untuk kamu. Kamu bilang aku jahat. Itu Tuhan. Saya tidak bicara hukum. Saya tidak bicara peraturan. I'm talking about a person. Yang punya hati, punya cinta. Dia beri. Dia gak cuma ongkang-ongkang di zona. He do something, not just something. He give out. Amen. Yes, amen. He give out. Kenapa bangsa Israel melakukan seperti itu? Karena perbudakan 400 tahun. Ini baru keluar suara saya. 400 tahun. Karena mereka masalah. Dengan kata lain, mereka itu anak, ya anak, tapi mereka tidak pernah percaya kebaikannya Bapa. Mereka tidak percaya. Mereka anak, tapi mereka tidak punya hati. Betul? Mereka anak, tapi mentalnya budak. Kalau Alkitab berkata menceritakan itu, berarti sebuah pengajaran. Artinya ada sebagian anak Tuhan yang dia anak, tapi mentalnya, beliefnya kayak budak. Kenapa? Saya mau bilang, karena dia tertolak. Ketika orang kehilangan, saya melihat ketika manusia kehilangan ada dua, membuat dia mencari cinta yang hilang. Dan untuk
mendapatkan. Dia menganiaya orang lain. Jadi reaksinya dua. Jadi Kain, kenapa dia bunuh Habel? Karena dia ingin mendapatkan cintanya Tuhan. Karena dia nggak terima. Dia menganggap Tuhan mencintai Habel, tidak mencintainya. Padahal Tuhan berkata begini bahasa Inggrisnya, if you do well, bahasa Inggrisnya, if you do well, don't you be accepted. Kalau engkau lakukan dengan benar, hilang lagi. Ganti mic aja. Ada mic baru. Tes. Ya, Pak Taufik ganti mic aja, Pak Taufik. Tes. Jadi Tuhan itu berkata sama Kain, kalau kau lakukan yang benar, tidakkah korban itu juga diterima. Jadi Tuhan itu nggak nolak Kain, menolak person. Tuhan mengasihi, tapi dosa itu adalah dusta. Kuasa dosa itu dusta. Yang bekerja dalam pikiran dan perasaan. Sehingga Kain percaya akan dusta. Dia menganggap Tuhan tidak mencintai. Dan dia bunuh saudara. Kenapa Esau membenci Yakub? Karena dia ingin mendapatkan cinta Bapa. Kenapa ada perang Timur Tengah? Karena satu perebutan siapa yang jadi anak keturunan Abraham. Mereka tidak berebut tanah, mereka tidak berebut harta. Orang Timur Tengah di luar orang Yahudi itu sudah cukup, bahkan lebih dari kaya. Setuju? Mereka nggak berebut uang. Jadi lucu kalau orang Indonesia itu nyumbang. Lucu. Itu permainan politik aja. Apa yang mereka perebut? Mereka rebutan harta, nggak rebutan tanah. Mereka berebut siapa yang jadi apa. Dan itu salahnya Abraham sama Sarah. Karena Ismail itu jadi anak sebelum Ishak lahir, betul? Setelah Ishak lahir, dia seolah-olah kegeser. Coba Anda jadi Ismail, saya mau bela Ismail sebentar. Merasa cemburu, karena Ismail itu jadi anaknya Sarah sebelum Ishak lahir, betul? Jadi aku ya anak. Tapi dia tidak punya sebuah perjanjian. Dia punya berkat tapi tidak punya perjanjian. Jadi yang pertama, satu pengejaran akan cinta karena kehilangan. Orang bisa sadar atau tidak, tapi banyak orang sebelum mencari dia sendiri tidak tahu apa yang dia cari. Contoh, orang cari uang, bekerja anaknya cari uang. Jangan ngomong sama anakmu gini, Papa kemana? Cari duit. Itu pelajaran yang that's a bad. Terus saya banyak lihat anak kecil nyari uang. Jadi hidupnya cari uang. Saya tunjukkan bukti. Kalau orang punya uang 100 miliar aja, dia taruh di bank, dia sudah terima 500 juta tanpa kerja. Anda belum konglomerat punya 100 miliar. Betul? Orang kaya tapi bukan konglomerat. Anda nggak masuk listed. Indonesia aja nggak masuk. Betul ya Pak? Kalau Anda punya uang 1 triliun, taruh di bank, dapat berapa? Tengok dulu. 1000 banding 100, 10 miliar. Ya, 100 5 M. Anda mau makan bebek goreng, bebek kambing, Anda nggak bisa ngabisin 5 M. Betul? Saya tantang. Ada nggak orang punya 1 triliun berhenti kerja? Nggak ada. Tetap kerja. Saya nggak ngomong dia mata duitan. Dia mencari sesuatu yang belum tentu dia tahu apa yang dia cari. Lalu, apa yang dicari? Perjumpaan dengan Bapa. Sebenarnya, anak Bapa. Yang apa yang dicari? Warisan. Apa yang dicari? Kerajaan.
Karena manusia merasa tertolak karena dia terputus. Dia tidak percaya Tuhan mencintai dia. Orang yang tertolak tidak percaya suaminya mencintai dia. Jadi yang satu ngejar cinta, kalau perlu bunuh orang lain. Yang satu nggak pernah percaya bahwa orang itu mencintai. Halo, saya melihat dua penyakit. Yang satu untuk pria. Banyak pria tidak setia sama istri. Kayak penyakitnya istri. Banyak istri nganggap suaminya jahat. Walaupun suaminya belum jadi malaikat, suaminya belum baik, masih rodok baik. Rodok baik. Kalau suamimu rodok baik, jangan kamu iman jahat. Amin. Imannya jadi baik. Rodok itu nggak ngerti. Agak baik. Oke. Jadi yang satu nggak percaya kebaikan orang yang, karena dia merasa, oh kamu jahat, kamu pasti, ada istri selalu berkata ini, kamu pasti selingkuh, kamu pasti selingkuh. Sama seperti Israel, kita ini dibawa mati, lu langsung mati nih padaku. Bener-bener nih, Tuhan ini bohong. Kita dibohongi Musa. Pertama komplainnya sunat-sunat Musa, lama-lama terakhir langsung Tuhan. Kenapa? Karena lahir dari rasa bertobat 400 tahun dimanipulasi oleh pemimpin. Betul. Anda dan saya punya pengalaman masalah. Saya tanya hari saat ini, siapa percaya Tuhan itu baik? Semua katanya amin. Mazmur Daud berkata, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Ya. Itu kalau saya tanya kepada pikiran sadar Anda. Saya mau tanya kepada alam bawah sadar. Jangan dijawab, nggak usah dijawab. Apa itu alam bawah sadar? Alam bawah sadar itu di your subconscious. Apakah firman Tuhan itu baik? Ada di sini. Jawabannya belum tentu. Di alam sadar kita, ya Tuhan itu baik. Kenapa? Nah, kita ngomong Tuhan itu baik. Iya tak? Tapi di alam bawah sadar, sebagian orang bilang itu, Tuhan itu nggak baik-baik amat, cuma agak baik. Sebagian ngomong Tuhan itu kadang-kadang baik, gak terus baik. Saya malah begitu. Cuma kadang-kadang dia baik. Ada orang di subconscious yang lebih banyak. Tuhan itu baik. Yang sama dia, gak sama saya. Oh iya, berkati sih kamu. Saya enggak. Apa yang ada di dalam alam bawah sadar? Apakah ada firman Tuhan itu baik? Saudara, kenapa anak itu hilang? Anak yang hilang, siapa yang hilang? Anak bungsu, anak sulung. Yang hilang dua-duanya. Yang satu hilang di luar rumah, yang satu hilang dalam rumah. Yang satu hilang karena keluar dari kebenaran, yang satu hilang karena tidak mengenal kasih karunia. Katanya keduanya benang merahnya bisa ditarik. Apa yang membuat mereka terhilang? Saya tidak katakan tidak selamat. Terhilang itu lain dengan tidak selamat. Apa sih bedanya Pak? Kalau Anda punya BlackBerry, begitu baterai Anda merah, otomatis sinyalnya off. Ya, otomatis. Walaupun pulsa Anda masih ada, walaupun masih terdaftar, ya, Anda tidak bisa connect, ngirim BBM nggak bisa, terima nggak bisa, kirim SMS nggak bisa, terima nggak bisa, telepon nggak bisa. Seperti nggak punya SIM card. Tapi SIM card Anda masih terdaftar. Itu namanya selamat, tapi masih terdaftar. Anak yang bungsu waktu tertunda itu masih anak atau sudah dipecat? Masih anak. Dibenci bapaknya atau dicintai bapak?
2 poin yang kita mau pegang. Dan anak bungsu tidak kehilangan 2 poin. Betul? Tapi mereka terluka-luka. Apa jawabnya? Dia dikasih Bapak, tapi dia tidak mengalami kebaikan Bapak. Betul? Bukan karena bapaknya tidak baik. That's the point. Kenapa anak yang bungsu terhilang? Kenapa anak yang sulung terhilang? Ada benang merah. Keduanya gagal mempercayai kebaikan bapaknya yang baik. Saya tunjukkan. Kenapa anak bungsu minta warisan separuh? Itu buat budaya orang Chinese. Itu kurang ajar. Bapaknya masih hidup, dia minta. Betul? Kenapa dia minta? Saya coba pakai otak kanan. Karena dia mulai mikir, bapakku ini tidak pernah mau warisan. Jangan-jangan gue ini gak dikasih. Atau dia bilang, ini kokoku jangan-jangan dikasih lebih banyak, gue dapat sedikit. Pokoknya dia curiga sama bapaknya. Daripada gue gak dapat, gue minta aja. Dia gak yakin akan bapak. That's the point. Waktu dia pulang, di satu sisi dia enggak, tapi sisi yang lain dia bilang gini, Bapak, aku datang sini gak minta banyak, jadikan aku salah satu. Dia gak pernah percaya bapaknya mau menerima dia kembali sebagai anak. Dia cuma minta jadi pegawai. Betul? Dia gak pernah percaya bapaknya baik. Dia gak pernah ngerti kedalaman, luasnya, dalamnya cintanya bapak itu kepada dia. Sebagai Ramsi, dia pikir dengan pikirannya, nggak mungkin dia menerima. Gua ini udah kurang ajar, udah terlalu. Ya, memang secara logika betul nggak? Betul nggak? Udah kurang ajar. Jadi dia cuma bilang, Bapak, aku cuma tolong diterima sebagai pegawai. Dia nggak pernah ngerti hatinya Bapak. Dia Anda maksudnya, tapi masalahnya Anda ngerti nggak hatinya Bapak? Anda percaya nggak kebaikan Bapak? Hati Bapak itu hanya jadi daging, jadi realita. Ketika dia ketemu pasangannya adalah hati. Anak sulung Lukas 15 ayat 29 lebih mengagetkan saya. Kenapa? Begitu. Dia ngomong begini, Bapak, bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar. Jadi kira-kira kalau saya konversikan hari ini, kira-kira ini orang ini kalau minggu suka bolos ke gereja atau selalu datang ke gereja? Kira-kira orang Kristen yang mutar atau bermoral? Bermoral, nggak pernah melanggar perintah Bapak. Berarti alim, ya. Semua biasa ikut pelayanan. Yang keras. Layanan. Ini selalu ke gereja, nggak bosan, nggak nakal. Pelayanan, singer, keyboard, WM, pengkhotbah. Apa buktinya? Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan sesuatu. Dia gak pernah mengalami kebaikan Bapa. Dengan kata lain dia bilang, Bapa engkau pelit. Betul? Saya mengalami waktu belum bertobat. Apa itu Pak? Saya orang yang sakit hati sama Papa saya. Saya nggak pernah ngejarin, saya nggak pernah kurang ajar, karena itu nggak boleh dalam budaya kita, harus hormat. Saya nggak berani sama Papa saya. Tapi saya dalam hati, orang Jawa bilang batin, Papa jahat dan pedih. Pelit. Dalam hati saya nggak pernah ngomong.
Tapi saya dalam hati saya, kamu jahat, mama baik, papa jahat, dan sampai saya jalan Tuhan, saya dibuka pikiran saya. Saya nggak bisa cerita terlalu banyak, tapi saya terkenal. Saudara, hadiah apa yang anak saya bisa berikan kepada saya? Misalnya saya ulang tahun, dia bawa hadiah, coklat lah, apa lah. Anak saya misalnya masih sekolah, anak saya kedua masih SMP. Misalnya dia bawa hadiah buat saya, dia beli pakai duit lah. Duitnya dari mana? Ya dari saya. Ya, itu kan dari Tuhan. Ya dari Tuhan, betul. Tapi anak saya bisa memberi hadiah kepada saya, bukan karena saya beri. Apa? Ketika dia percaya bahwa saya mencintai dia. This is the greatest gift that our children can give when they believe that we love them. Simple. Satu hari anak saya kecil, dia ngomong gini, dia diantar sekolah pakai mobil kecil. Satu hari dia butuh mobil yang besar, baru beli pinjam mobil. Saya cuma ngomong, ya boleh toh, mobil anakku, papa sayang kok sama kamu, pinjam. Coba aku daya, saya ada momen-momen saya selalu ngomong, hadiah apa yang anak saya bisa berikan sama saya? Ketika dia percaya bahwa saya mencintai dia dan dia menerima cinta saya. Hadiah apa yang kita bisa berikan sama Tuhan? Banyak orang berpikir, oh saya harus pelayanan, saya harus melakukan itu. Tapi ada satu hadiah yang Anda semua bisa berikan. Anda gak perlu punya karunia, Anda gak perlu harus pintar nyanyi, Anda gak harus pintar khotbah, Anda gak harus punya berkarunia. Tapi satu hadiah yang semua anak Tuhan bisa berikan sama Bapa. Ketika kau percaya dia baik. Ketika kita percaya dia baik, bahkan di tengah keadaan yang tidak baik, dia baik. Kenapa Hawa tidak tahan? Karena iblis berhasil memasukkan dia. Kamu dibohongi. Bagaimana? Kenapa Israel tidak tahan? Karena tidak percaya. Jadi dasar dari tahan itu percaya. Dia baik. Anda tak bisa tahan ketika Anda kehilangan kepercayaan. Dia baik. Betul? Betul? Siapa yang bilang? Jangan dulu. Saya mau bawa apa itu hati anak. Saya menemukan dalam diri Yesus dan dalam diri Ishak. Tahu Ishak ceritanya? Tuhan berkata kepada Abraham, korbankan anak. Besoknya. Makanya ini contoh. Abraham gak izin sama Sarah istrinya. Sebab kalau Abraham minta izin sama Sarah bilang gini, langkai dulu mayatku. Ya kan? Oke. Dia bawa. Berapa umurnya Ishak? 12 tahun. Siapa yang punya anak 12 tahun? 12 tahun itu sinyo. Ini berapa? 11 coba beli. Oke. Ini 11 tahun. Oke, bisa sedikit. Masih sinyo. Ya, oke. Nah, dia naik gunung, yang gotong kayu Abraham atau Ishak? Kira-kira kalau Anda punya anak nyu, ya, anak saya naik gunung,
ada kayu, saya suruh gotong dia. Kira-kira dia ngomong, Pak, abot Pak, bawa tuh Pak. Ya, kira-kira gitu ya. Berat. Ya abot nggak ngerti, berat. Tapi Anda nggak bisa mentertawakan bahasa Jawa lagi sebab gubernur Anda orang Jawa. Menang 1-0 saya. Oke. Kok mau tuh sinyo ini? Bawa. Ya. Terus di tengah jalan nyo, ini saya pakai istilah nyo supaya Anda itu Papa. Ini saya Mario. Papa. Ini kayu bakarnya ada. Apinya ada. Korbannya di mana? Papanya ngomong, betapa hancurnya hati Abraham. Tapi coba dia tenang aja lah. Nanti di sana Tuhan ayo kita jalan lagi. Ya, di sana nanti di atas gunung kita membawa korban sampai di atas sampai buat mesbah kayu bakarnya di kaya lagi. Ya loh, sinyo ini kaya lagi. Papa, sinyo ini 12 tahun. Ini mesbahnya udah dibangun nih. Apinya udah siap. Ya dari ini. Korbannya mana? Saya bisa membayangkan. Tiba-tiba Abraham memeluk anak itu. Ishak, Papa sayang sama kamu, Ishak. Ishaknya bingung. Ada Papa kok nangis? Ya gini loh, Ishak. Kemarin malam Tuhan tuh ngomong sama Papa. Ngomong apa, Pak? Rasakan adegan. Tuhan itu ngomong, bicara bahwa Papa suruh ngorban ke kamu. Kalau Anda jadi saya percaya Maria pasti sayang sama Papa. Tapi kalau Papa seperti Abraham itu dipecat, apa yang kamu lakukan? Lari dong. Itu udah minimum itu lari. Saya bisa bayangkan adegannya. Lu kok salah ya Pak? Ya. Iya nak, kamu. Lu kok saya? Ya nggak tahu Tuhan ngomong begitu, ya kan gitu. Terakhir bayangkan, Ishak itu, iya Papa. Kalau itu memang Tuhan mau, Nyu percaya sama Papa. Bayangkan, dibunuh bersama. Ini bukan diculik, dibunuh bersama. Kita mungkin belum punya sampai hati seperti itu, tapi itulah hati anak. Saya berdoa untuk Anda dan untuk diri saya. Tuhan beri aku hati seorang anak. Percaya Bapa. Amin. Dibunuh. Ini nggak dibunuh. Hati siapa? Hati Yesus. Dikatakan, Bapa, kalau boleh, tolong capai ini lewat. Siapa yang mau dibunuh? Dia tak? Saya bisa bayangkan. Nggak bisa. Kalau kau nggak mati di sana, manusia ini nggak selamat. Begundal ini nggak selamat semua ini. Gitu ya Bapak. Baik, saya mau. Makanya Bapak itu kata, kalau Bapak yang punya anak kata, kalau Anda punya anak kayak gitu, gimana? Semua yang kita punya. Amin. Saya kepet. Saya waktu SD suka megang ayam disembelih. Saya nggak ikut nyembelih ayam, megang nih ayam disembelih. Jadi saya masih tidak terlalu kejam, bukan nyembelih ayam. Tapi saya bisa merasakan berontaknya ayam itu waktu disembelih. Saya kepet lihat domba dicukur. Waktu dilepas, ditidurkan. Domba sama ayam apa? Domba. Ya kok domba? Ya tau? Itu dicukur, kadang-kadang dipotong itu sampai taruh darah saya berdarah. Domba itu tidak berontak sama saya.
Saya bingung, kok ada yang binatang kayak gini? Ipar saya ke Mongolia, dikasih makan guli kambing, di depannya disembelihkan domba. Disembelih itu tidak berontak sama. Kok ada yang binatang kayak gini? Itu loh Yesus. Saya waktu dipeluknya, tiba-tiba masuk pikirannya, Yesus. Saya nangis setiap domba dipotong. Seperti itu ya kau Tuhan. Disuruh naik ke atas. Ya Bapa, aku mau. Semua Anda dan saya anak Tuhan. Masalahnya Anda punya hati anak. Anda anak Tuhan. Masalahnya Anda punya hati anak. Orang Israel anak Tuhan. Mentalnya Buddha. Anak bungsu, anak sulung, anak ditambah. Betul? Mentalnya pegawai. Betul? Tapi bisa itu anak. Kita lihat sebentar. Lampunya bisa digelapin dikit depan aja. Suaranya depan dulu aja. Sebagai perskorban di Gunung Muria. Bisa. Sudah bayangkan perasaannya Abraham kayak apa? Kita akan melakukan perjalanan 3 hari. Ini dibawa ke sampai dalam titik tertentu. Ini Sarah, nggak diomongin Sarah. Kita cuma mau pergi sama insinyur. Gak ngeramas, gak sisiran, aut-autan, hatinya remuk. Papa, di mana korbannya? Ngomong apa ini? Sacrifice. No obedience. That's how we worship. Kita akan merasakan kita menyediakan korban untuk menyembah Dia. Stay here with the donkey. Tinggal di sini.
Kita akan menyembah di atas gunung. Come back till you hear. Kau tunggu aja di sini. Nah, Isannya ini yang gotong. Bukan bapaknya. Master. Tuhan. Pisaunya. Di mana domba untuk korban? Will provide himself a lamb. Tuhan sendiri akan menyediakan. Lanjutlah. Persembahkan anakmu yang kau cintai dan aku harus lakukan. Aku percaya karena dia janji. Sehingga hendak menyayangkan anakmu ya Tuhan.
love your son, your only son. I will surely bless you. Saya minta lampunya bisa dinyalakan lagi. Numerous as the stars in the sky, and in you shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Saudara semua tadi sudah dinyanyikan oleh adik kita Maria Sandi, sebuah lagu Bapa Sentuh Hatiku. Tetapi kalau Anda tahu cerita di balik lagu itu diciptakan, Anda akan menyanyi dengan cara melihat yang berbeda. Saya ketemu dengan Jason, pencipta lagu itu, dan bagaimana lagu itu diciptakan. Lagu itu lahir dari kisah hidup seorang gadis, teman Jason sendiri, teman SMP. Itu masuk di internet dan sebagainya. Tapi saya ketemu dengan Pak Jason sendiri. Dan apa yang terjadi pada gadis ini? Dia orang seberang, teman SMP. Waktu di SMP, dia diperkosa sama ayah kandungnya sendiri. Dan dia hamil. Dia stres, dia lebih marah dan sebagainya. Akhirnya dia sakit jiwa. Dan apa yang terjadi ketika dia sakit jiwa? Dia tidak diobatkan, dia tidak dibawa rumah sakit, dia dipasung. Sudah ngerti dipasung? Dibawa sebuah tempat, saya nggak jelas cerita pasungnya di mana. Mohon maaf kalau ada keliru sedikit, tapi intinya dia dipasung. Dia diranting. Dan selama dipasung, tidak ada satu anggota keluarga mengunjungi dia. Bapaknya juga, ibunya juga, saudara. Lalu bagaimana dia hidup? Setiap hari ada pegawai, orang suruhannya bawa makan. Saudara, dia makan, minum, tidur, permisi, buang air di sini. Menurut saya, dia nggak bisa hidup. Menurut saya, kok bisa hidup? Kenapa? Kenapa nggak bisa hidup? Karena dia nggak ketemu orang. Dua, lingkungannya nggak higienis, bakteri banyak di sini. Kok bisa hidup, Pak? Karena dia menyimpan kebencian. Dan dia saya ini perkiraan saya. Dia punya tekad hidup untuk membunuh bapak. Sudah berapa lama dia dipasung? Anda tahu berapa lama? 12 tahun. Berapa lama itu 12 tahun? Ada kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Coba ya, kelas 1 SD sampai kelas 3. Lama kan? Orang Jawa Timur lupa kan? Dan satu hari ini nggak terawat, rantingnya lepas, berkarat. Tolong dibesarin ini. Dan waktu dia lepas, dia jalan dengan satu tekad. Dia mau kembali ke rumah, dia mau bunuh bapaknya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia lihat satu sosok berdiri di depannya. Dan dia orang Muslim, tapi dia bisa tahu, engkaukah Tuhan yang orang Kristen? Aneh, Yesus tidak menjawab. Yesus berkata begini, aku mengasihi, ampuni Bapakmu. Dia marah, dia mungkin berontak, saya nggak tahu persis. Yesus nggak ngomong apa lain. Yesus mendekat. Apa yang dilakukan Yesus? Dia peluk anak itu. Dan ketika Tuhan memeluk, anak itu tidak dengar khotbah tentang kasih, tapi dia ketemu kasih itu, tubuhnya, jiwanya, rohnya. Jadi saudara, anak itu 12 tahun kira-kira nggak mandi, nggak keramas, nggak kayak manusia.
baunya nggak tahu gimana, KTP nggak punya, she's not. Tapi Tuhan waktu ketemu dia bisa berkata, I love you. Saya waktu dengar cerita, saya kagum sama Tuhan. Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya? Beyond di luar pikiran saya. Pikiran nakal saya bahkan ini. Kok Tuhan itu tahan sama bau ini? Betul gak? Halo? Dia mana itu? Terus ditanya, tapi perhatikan, Jason memangnya menyusun, tapi dia menyusun dari dialog, dari kira-kira gelora hati yang, coba perhatikan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Terjadi apa? Diperkosa, gila, punya anak, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ini orang gak alami hal yang baik. Coba kita tangkap apa yang mau disampaikan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Apa yang dia mau sampaikan pada kita? Saya coba bahasakan. Dia mau sampaikan satu pesan. Bapa itu baik. Amin. Sekalipun aku pernah diperkosa, aku pernah dihancurin hidup, tapi aku percaya, aku sekarang tahu Bapa itu baik. That's the message. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyi sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup. Siapa mau? Menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Beri aku hati seorang anak, menjaga hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita streaming musik preferensi. Hadiah apa yang kita bisa berikan sama Tuhan? Percaya Dia baik. Apa itu hati anak? Percaya Bapa itu baik. Ishak berkata, aku percaya. Engkau bunuh aku, sembuh. Aku percaya. Yesus berkata, aku percaya kepada.
dia buat sama Tuhan. Percaya dia baik. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Satu hari di bulan Oktober tahun 2012, hari Minggu saya pelayanan, saya dengar lagu yang dinyanyikan adik kita Maria Sandi, 5. Saya nggak pernah dengar lagu itu, dan minggu itu saya dengar, enak banget lagu itu ya. Gitu. Saya suka. Saya nggak suka setiap lagu, tapi ada lagu-lagu tertentu saya bisa feel it gitu. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas merah, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Saya teruskan aja, Anda berhenti nyanyi, saya berhenti refrainnya. Malam-malam saya selesai khotbah, saya lanjutkan. Saya ini lagi nulis buku waktu itu. Buku ini sedang naik cetak, promosi sedikit. Buku ini akan terbit bulan Maret. Mungkin saya launching di Jakarta. True Devotion, Celebration of Covenant. Saya ngetik dan saya lihat jam itu jam 11 malam. Waktu saya ngetik, tiba-tiba saya teringat lagu itu enak ya. Saya buka YouTube, saya cari kasih Tuhan, ketemu di YouTube Maria Sandi. Saya buka, saya setel. Waduh enak ya. Saya lihat, aduh enak sekali. Saya download tanpa permisi. Saya konten jadikan MP3. Saya jadikan background di komputer saya. Saya lanjut ngetik. Dan waktu saya ngetik, saya tak lagi berdoa ya, lagi typing. Lagu itu nyanyi terus. Tiba-tiba sudden saya ditangkap hadirat Tuhan. Saya masuk ke dalam hadirat, saya nyembah Dia. Dan waktu lagu yang refrainnya bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Saudara, saya tak malah berhenti masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ditunjukkan sebuah flashback hidup saya. Saya ditunjukkan Tuhan sebuah perjalanan hidup saya. Ada di tahun-tahun tertentu, tahun 98, 99, saya mengalami krisis dalam hidup saya. Dan Tuhan tunjukkan di saya berteriak kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Di tahun sekian saya mengalami satu persoalan, saya teriak sama Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong. Iya Tuhan, tolong aku di sini. Silakan iya Tuhan, tolong aku Tuhan. Saya nyembah Dia. Tuhan terima kasih. Tiap kali aku berseru kepada-Mu, tolong aku. Tuhan Engkau baik Tuhan sama saya. Saudara, saya larut dalam hadirat. Akhirnya berhenti juga kan. Saya tahu. Saya buka mata, saya lihat jam. Anda tahu jam berapa? 1:30 pagi. Semua udah tidur. Saudara, 1:30 pagi berarti hari apa? Senin. Saudara tahu ada apa dengan 1:30 pagi? Ada apa dengan hari Senin? Itu hari ulang tahun saya. Saudara, kalau orang seumur saya itu udah terlalu excited dengan hari ulang tahun. Kalau seumur dia excited, gue dapat hadiah sama papa, ini dari papa ya. It's okay. Umur kepala 2, kepala 1, kepala 2 gitu ya. Kalau sudah kepala
ada istri anak-anak kasih. Tapi kalau nggak ada ulang tahun lebih baik. Jadi umur nggak tambah. Ini just kidding. Artinya saya itu nggak terlalu ingat gitu. Maksud saya, saya aja nggak terlalu ingat. Bukan nggak ingat. Saya tuh nggak mengingat. Tapi itu setengah 2 pagi. Mulai sini, saya tahu di dini hari, di awal hari, He want to say to me, happy birthday, my son. There's a father. He is your father. Happy birthday, my son. Saya sendiri tidak memikir. Selamat ulang tahun. Aku penolongmu. Lihat, I'm your helper. Dia ngomong itu. That's the message. 2 minggu di awal November, saya dapat hadiah dalam segala hormat untuk kemuliaan Tuhan. Secara jasmani nilainya ratusan juta. Tuhan ngomong, ini hadiah. Maaf itu sama. Saudara jangan jadi pegawainya Tuhan, jadi warnanya Tuhan. Banyak orang itu terjebak jadi pegawainya Tuhan. Pegawai itu kerja dibayar, nggak kerja nggak dibayar. Ya, anak kerja dibayar. Ya, upah nggak kerja, tetap diberi. Saya pernah ketemu seorang ibu disenangi sama mertua. Dia kerja di perusahaan mertua. Perusahaannya besar, dia punya posisi. Misalnya sekretaris. Ya, jadi sekretaris digaji, ya kan? Ya karena sekretaris ya nggak sama-sama direktur. Mungkin gajinya 2 juta. Gajinya 2 juta, angpaunya 100 juta. Amin. Amin. Gajinya 2 juta, angpaunya 100 juta. Makanya dia keluar negeri. Aku baru jalan-jalan. Lu dari mana jalan? Yang dikasih angpau sama papa mertua. Amin. Saya mau kasih hadiah buat Tuhan. Malam ini, jika karena pengalaman itu, Anda berkata, Tuhan, Engkau baik cuma sama dia, gak baik sama sekali. Atau Tuhan, betul Engkau itu baik. Saudara, saya menantang, minta Tuhan buat aku percaya, Engkau baik. Beri aku apa selama ini. Percaya, Bapak itu baik. Anak yang diperkosa itu mau menyampaikan sebuah pesan. Bapak itu baik. Aku sudah hancur, tapi Bapak itu baik. Life is unfair, but God is good. Amin. Saya ajak kita makin berdiri. Saya ajak adik Maria buka tangan. Saya mau kasih hadiah buat bersama Tuhan. Apa hadiahnya?